Genis masih ingat hari itu dengan jelas. Bahkan setiap detail kecilnya masih terpatri di ingatannya. Hari yang cerah di Yogyakarta, saat ia sedang duduk di bangku taman kampus, menikmati jeda di sela-sela kuliahnya. Seperti biasa, Genis menenangkan diri di taman yang penuh dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni. Di tangannya ada sebuah buku yang sering ia bawa, buku yang menjadi temannya ketika kesepian melanda. Namun, hari itu suasana terasa berbeda. Dari sudut matanya, Genis melihat seorang pria berjalan dengan langkah mantap. Dia adalah sosok yang jarang ditemui di kampus. Wajahnya sedikit asing, namun ada yang menarik perhatian Genis. Pria itu tampak tenang, seakan memiliki dunianya sendiri yang damai. Tak lama, Genis menyadari bahwa pria itu membawa sebuah Al-Quran kecil di tangannya. Setiap kali berhenti di bawah pohon atau saat ada bangku kosong, pria itu duduk sejenak, membuka Al-Quran, dan membaca dengan khusyuk. Genis menatapnya dari kejauhan. Ada rasa kagum yang muncul dari hatinya, meski belum mengerti mengapa ia begitu tertarik pada pria itu. Ketika mata mereka tak sengaja bertemu, Genis buru-buru mengalihkan pandangannya. Tapi, dalam hati kecilnya, ia berharap bisa melihatnya lagi. Mungkin pada kesempatan yang berbeda, hari-hari berikutnya, takdir seperti berulang kali mempertemukan mereka. Terkadang di kantin, terkadang di perpustakaan, atau bahkan saat berpapasan di lorong kampus. Hingga akhirnya, pada suatu hari ketika ia sedang mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan, pria itu menghampiri untuk mengambil sebuah buku yang berada di rak sebelahnya. Jantung Genis berdegup kencang. Dalam ketenangan yang dibawa pria itu, Genis bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Takdir akhirnya memberi kesempatan pada mereka untuk berkenalan. "Assalamualaikum," sapa pria itu sambil tersenyum. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Dalam sapaan sederhana itu, Genis merasakan sesuatu yang berbeda. Tak lama, mereka pun mulai mengobrol tentang hal-hal ringan, mulai dari buku hingga topik kuliah. Saat itu, Genis merasa seperti menemukan seseorang yang memiliki pemikiran yang sama. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arif, mahasiswa dari Jawa Barat yang jauh-jauh datang ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Ada kesan tanggung jawab dan keuletan dalam tutur katanya. Genis tak bisa menyangkal bahwa ia mulai menyukai sosok Arif, seorang pria yang bukan hanya berpendidikan, namun juga memiliki prinsip agama yang kuat. Arif adalah sosok yang menjaga dirinya dari hal-hal yang ia anggap bisa menjauhkan dari Tuhan. Dia tidak pernah berlama-lama mengobrol dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan selalu menjaga pandangannya. Dalam obrolan singkat itu, Genis mengetahui bahwa Arif membawa Al-Quran kecilnya kemana-mana bukan hanya untuk dibaca, namun juga untuk dihafalkan. Dia bercerita bahwa menghafal Al-Quran adalah caranya untuk tetap dekat dengan Sang Pencipta, terutama di tengah kesibukan yang sering membuatnya lupa akan kehidupan yang sebenarnya. Dari hari itu, Genis mulai sering memikirkan Arif. Bukan hanya karena ketenangan dan ketegasannya, tapi juga karena ketulusan iman yang memancar dari dirinya. Tanpa disadari, rasa kagum yang tadinya kecil kini mulai berubah menjadi rasa cinta yang mendalam. Genis sering berdoa di setiap salatnya, memohon kepada Tuhan agar dipertemukan kembali dengan Arif, dan jika memang jodoh, semoga mereka dapat bersatu dalam kebaikan. Hubungan antara Genis dan Arif berkembang dengan lambat namun penuh keindahan. Sejak pertemuan pertama mereka di perpustakaan, ada rasa saling menghormati yang mendalam di antara mereka. Arif selalu menjaga jarak, seakan tahu betul bagaimana harus menghormati Genis sebagai seorang perempuan dan sebagai seseorang yang ia kagumi. Setiap kali mereka bertemu atau bertegur sapa, Arif selalu menjaga pandangannya, memberikan batasan yang jelas namun tanpa mengurangi kebaikan di dalam dirinya. Waktu terus berjalan, dan perasaan yang tumbuh di hati Genis semakin dalam. Dia mulai merasakan bahwa Arif bukanlah sekadar teman atau kenalan biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa ingin mengenal Arif lebih jauh. Tetapi Genis tahu bahwa prinsip yang mereka pegang melarang hal tersebut. Mereka bukanlah pasangan yang bisa dengan bebas mengungkapkan perasaan atau berjalan berdua di tempat umum. Mereka memilih untuk menjaga hati mereka, agar ketika waktunya tiba, mereka bisa bersatu dengan cara yang diridho. Suatu hari, ketika mereka bertemu di kantin kampus setelah selesai kuliah, Arif mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan kepada Genis bahwa sejak pertama kali mereka bertemu, dia sudah merasakan bahwa Genis adalah perempuan yang berbeda. "Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Tapi aku tahu, jika ini memang perasaan yang tulus, aku harus menjaganya hingga waktu yang tepat," ucap Arif dengan tatapan teduh. Genis hanya bisa tersenyum.
Hatinya pun merasakan hal yang sama. Meski hatinya ingin sekali mengungkapkan perasaannya, namun ia memilih untuk menahan diri. Genis ingin semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan, tanpa terburu-buru atau tergoda oleh perasaan sesaat. Insya Allah, kita akan dipertemukan kembali di waktu yang lebih baik. Aku akan menunggu hingga aku benar-benar siap untuk menjadi suamimu. Genis, lanjut Arif. Kata-kata Arif membuat Genis merasa tenang. Janji yang diucapkan Arif bukanlah janji sembarangan. Genis tahu, Arif adalah pria yang berkomitmen dan setia pada prinsipnya. Tidak ada pacaran, tidak ada hubungan tanpa status. Mereka berdua ingin hubungan mereka berjalan dengan restu dari Sang Pencipta. Hari-hari setelah itu penuh dengan doa dan penantian. Genis dan Arif menjalani hidup mereka masing-masing, saling mendoakan dari kejauhan. Hingga akhirnya, mereka berdua menyelesaikan kuliah di tahun yang sama. Arif lulus dengan predikat terbaik di jurusannya, dan Genis merasa begitu bangga. Namun, kebahagiaan mereka sedikit tertunda. Arif mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri, sebuah kesempatan besar yang tak mungkin ia lewatkan. Di balik rasa rindunya, Genis mendukung penuh keputusan Arif. Mereka berdua sepakat untuk menunda pernikahan hingga Arif menyelesaikan studinya. Meskipun hati Genis merindukan sosok Arif di sisinya, dia tahu bahwa menunggu demi masa depan mereka adalah keputusan yang terbaik. Dalam setiap doanya, Genis selalu memohon kepada Tuhan agar hubungan mereka dijaga dari godaan dan fitnah. Arif pun berjanji, "Tunggu aku, Genis. Setelah semua ini selesai, aku akan pulang dan melamarmu. Kita akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah." Perpisahan mereka di bandara penuh haru. Meski Genis dan Arif tidak bersentuhan, namun tatapan mata mereka berbicara banyak. Dengan berurai air mata, Genis melepas kepergian Arif. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan menguatkan hatinya dalam penantian ini, hingga waktu yang telah dijanjikan tiba. Genis merasakan bahwa setiap detik penantian ini akan sangat berarti. 7 tahun berlalu, Genis menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Dia tidak pernah berhubungan dengan pria lain, dan menjaga diri seperti yang ia janjikan. Setiap hari ia berdoa agar Arif kembali dalam keadaan selamat, agar mereka bisa bersama untuk selamanya. Dalam sunyi, Genis menunggu hari itu, hari di mana janji suci mereka akan diikat dalam akad yang tulus, dan di suatu pagi di bulan Desember 2019, doa Genis terkabul. Arif kembali, dan mereka pun bersatu dalam ikatan pernikahan yang indah. 7 tahun menanti dalam kesabaran. Pada Desember 2019 akhirnya mereka bersatu dalam pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Genis merasa seluruh doanya selama ini terjawab. Hari itu, senyum pria yang kini menjadi suaminya menghiasi setiap momen, dan Genis tak henti-hentinya bersyukur. "Terima kasih, Allah," gumamnya lirih. Hari-hari setelah menikah terasa begitu indah. Mereka bangun bersama, salat berjamaah, dan berbagi mimpi-mimpi untuk masa depan. Ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, mereka menghabiskan waktu berbincang, tertawa, saling menatap penuh cinta. Genis merasa begitu bahagia, lebih dari yang pernah ia rasakan. Dalam setiap pelukan suaminya, ia merasa aman, tenang, dan seluruh penantiannya seakan terbayar. Namun, kebahagiaan mereka hanya bertahan 3 hari. Hari ketiga, pagi yang tadinya biasa berubah menjadi mimpi buruk. Seusai salat subuh, mereka sempat membicarakan rencana bulan madu. Suaminya sempat berkata, "Nanti kita pergi ke tempat yang kamu inginkan, ya?" Genis tersenyum, membayangkan hari-hari bahagia yang akan mereka lalui. Tapi tiba-tiba, pada pukul 10 pagi, telepon dari seorang teman mengabarkan bahwa suaminya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan otak yang mendadak. Genis merasakan tubuhnya lemas seketika. Dalam kepanikan, dia berlari ke rumah sakit, berharap apa yang ia dengar hanyalah kabar keliru. Namun, saat tiba di rumah sakit, kenyataan pahit menyambutnya. Tubuh pria yang baru beberapa hari menjadi suaminya kini terbujur kaku di bawah kain putih. Air mata membasahi wajah Genis, yang hanya bisa meratap di samping suaminya. Dunia yang tadinya penuh warna kini terasa hampa dan gelap. Sepeninggal suaminya, hari-hari Genis penuh dengan tangis dan kehilangan. Dia mencoba menata hatinya, tetapi bayang-bayang pria yang dicintainya terus hadir di setiap sudut rumah, di setiap kenangan yang masih terasa hangat. Seminggu berlalu, namun rasa sakit itu tak kunjung reda. Setiap kali melihat barang-barang milik suaminya,
Seperti baju dan hadiah pernikahan yang belum sempat dibuka, Genis merasakan sesak yang tak tertahankan di tengah kepedihan. Pikiran-pikiran gelap sempat menyelimutinya. Ia merasa kosong, seakan tak ada lagi yang bisa ia jalani. Pada suatu pagi, ia bahkan nyaris mengakhiri hidupnya. Namun di saat pisau telah berada di tangannya, ia teringat kata-kata suaminya, "Jangan sampai kasih sayangmu padaku melebihi kasih sayangmu pada Sang Pencipta." Kalimat itu seolah mengembalikan kesadarannya. Genis berusaha bangkit perlahan. Dia mulai memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta, menguatkan diri lewat doa. "Ya Allah, aku hanya mencintai salah satu ciptaan MU. Berikanlah aku kekuatan untuk ikhlas menerima takdir MU," bisiknya setiap malam. Genis mulai menemukan kekuatan dalam kesendiriannya. Dia menganggap kehilangan ini sebagai ujian yang harus ia lewati dengan penuh keikhlasan. Hari demi hari, ia mulai berdamai dengan kenyataan. Meski rasa rindu masih sering mengusik, Genis berusaha untuk ikhlas. "Dimanapun kamu berada, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih sudah menghadirkan kebahagiaan meski hanya sekejap." Kini, Genis perlahan belajar hidup kembali. Meski luka di hatinya tak pernah benar-benar hilang, dia mencoba membuka lembaran baru. Setiap kenangan tentang suaminya ia jadikan kekuatan, bukan kelemahan. Dia percaya, cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi. Kelak, di waktu yang telah ditetapkan, mereka akan dipertemukan kembali. Genis melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh misteri. Dalam sunyi, dia berdoa, semoga suatu hari nanti, ia dan suaminya bisa bersatu kembali di surga yang telah dijanjikan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.